Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa man tabi'ahu bi ihsani ila yaumil amma ba'd. Qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minina wa la yazidudz zalimina illa khasara. Shadaqallahul adzim. Bapak, Ibu-ibu, khususnya jamaah Musholla An-Nur Perumahan BBD 3 yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah, puji syukur atas limpahan nikmat Allah SWT. Kita kembali dipertemukan oleh Allah melalui media sosial ini karena masih di tengah pandemi COVID-19. Mudah-mudahan dengan niatan kita untuk thalabul ilm, menuntut ilmu, Allah SWT tetap memberikan kepada kita yaitu pahala atas apa yang kita lakukan, karena yang kita lakukan insya Allah adalah suatu amal kebaikan yang harapannya ini menjadi pemberat kebaikan kita kelak di yaumul qiyamah. Dan semoga Allah SWT dengan kita tetap menjaga majelis ini, Allah SWT lekas mengangkat pandemi COVID-19 ini, sehingga kita dipertemukan oleh Allah kembali dengan di satu majelis ya. Salawat dan salam tak lupa kita aturkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, sahabatnya, juga pengikutnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga akhir zaman. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pagi hari ini kita akan membahas tentang yaitu mengobati hati yang keras ya. Di mana ini bagian dari kajian kitab kita, yakni Al-Khushu'u fi Sholati bi Tau'il Kitabi was Sunnati. Nah, kita sampai pada bagaimana mengobati hati yang keras atau hati yang sakit dengan menggunakan atau sebagaimana dijelaskan Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Kemarin kita sebelumnya sudah membahas tentang macam-macam hati manusia ya. Jadi mana beliau Imam Ibnu Qayyim Al-Jauzi menjelaskan bahwa hati manusia itu terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama adalah yakni al-qalbul salim, al-qalbus salimu, yaitu hati yang selamat, atau al-qalbul hayyu, hati yang hidup. Kemudian yang kedua al-qalbul mayyitu, hati yang mati, dan yang ketiga adalah al-qalbul maridu, yaitu hati yang sakit. Ya, jadi hati manusia itu terbagi menjadi 3, atau kategorinya ada 3, yaitu ada hati yang hidup atau hati yang selamat, kemudian hati yang mati, kemudian hati yang dia itu sakit atau qalbun maridun. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Nah, kemudian beliau membuat perumpamaan tentang yaitu ketiga macam hati itu. Ya. Di mana perumpamaan yang beliau buat itu sangat indah. Wa qad muthila dzalika bimatsalin hasanin. Dan sungguh telah dibuat perumpamaan untuk ketiga macam hati itu dengan perumpamaan yang bagus. Yaitu diumpamakan dengan 3 macam rumah. Wa huwa salah satu buyutin. Itu ada 3 macam rumah. Di mana yang pertama yaitu rumah yang dimiliki oleh seorang raja, di mana di dalamnya itu banyak sekali perbendaraan, yakni kekayaan yang dimiliki oleh raja itu. Ya. Ada intan berlian, ada emas, ada intan permata, ya. Dan inilah perumpamaan untuk hati yang bersih atau hati yang selamat, yaitu hati yang hidup.
Diumpamakan seperti rumah milik raja yang di dalam rumah itu ada yaitu perhiasan-perhiasan ya yang dimiliki oleh sang raja. Ini adalah untuk al-qalbus salimu, hati yang selamat. Nah, kemudian yang kedua adalah yaitu perumpamaan dikatakan di sini yakni baitulil abdi fihi kanuzul abdu wa dakhauruh wa jawahiruhu wa laisa jawahirul maliki wa dakhairihi. Jadi yang kedua adalah rumah yang dimiliki oleh seorang hamba atau seorang pelayan, di mana di dalam rumah itu ada perhiasan-perhiasan, harta simpanan, kekayaan, berlian yang dimiliki pelayan itu. Tapi tentu saja berbeda dengan yaitu kekayaan yang dimiliki oleh sang raja. Nah, ini adalah perumpamaan hati yang sakit. Al-qalbul mari itu. Nah, kemudian yang ketiga adalah yaitu baitu khalin, yakni rumah kosong. Ya. Yang ketiga adalah sebuah rumah kosong yang tidak ada satupun di dalamnya kekayaan, perbendaraan. Ini adalah perumpamaan untuk hati yang mati. Al-qalbul mayyit, yaitu al-qalbul mayyit, hati yang mati. Ya, diumpamakan seperti rumah kosong yang tidak ada isinya sama sekali. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Pertanyaannya adalah gini, kira-kira kalau ada pencuri, ya, pencuri itu mencuri di rumah yang mana? Jadi ada 3 rumah nih. Satu rumah milik raja yang di dalamnya banyak sekali berisi perhiasan-perhiasan, kekayaan, intan, berlian yang dimiliki oleh sang raja. Ya. Yang kedua adalah rumahnya seorang pelayan atau seorang hamba, seorang yang biasa, rakyat biasa atau pelayan, al-abdu. Ya. Yang di dalam juga ada kekayaan, tapi kekayaan itu bukan milik raja, tapi milik pelayan itu. Ya. Ada juga emas, tapi emasnya tentu saja tidak seperti milik sang raja. Nah, kemudian yang ketiga adalah rumah yang kosong, yang tidak ada apa-apanya. Kira-kira pencuri itu nanti kalau ada pencuri masuk, pencuri itu. Kalau ada pencuri, dia mencuri di rumah yang mana? Rumah raja? Atau rumahnya pelayan? Atau rumah yang kosong? Bapak Ibu. Ya. Kalau ada pencuri, dia tidak mungkin mencuri di rumah sang raja. Kenapa? Karena rumah raja ini dijaga oleh ketat. Dijaga ketat oleh para penjaga. Jangankan untuk mencuri, mendekati saja sulit. Karena pengawasan yang begitu ketat. Ya, dari para prajurit itu. Ya, 24 jam. Ya. Maka tidak ada yang berani pencuri itu masuk. Ya. Kemudian rumah yang kosong, apa yang dicuri? Tidak ada. Rumah kosong tidak ada isinya apa-apa. Maka hampir bisa dipastikan bahwa pencuri itu akan mencuri di rumahnya pelayan tadi, yang di dalamnya ada isi kekayaan juga. Ya. Nah, apa itu artinya Bapak Ibu yang dirahmati Allah? Bahwa ya, orang yang hatinya selamat, al-qalbus salimu, jadi hati yang selamat, hatinya orang yang dia itu sehat, maka tidak ada berani yang namanya pencuri itu masuk. Karena hati ini dipenuhi dengan kesadaran kepada Allah SWT. Artinya apa? Setan itu tidak berani mengikuti tuntunan Allah SWT. Apakah dia yaitu sibuk dengan sholatnya itu, atau dia yakni memikirkan tentang hal-hal di luar itu. Nah, maka inilah hati orang yang dia yaitu sakit itu, ya. Maka ada pencuri yang masuk. Nah, hati yang kosong tidak mungkin. Kenapa? Karena hati yang kosong ini adalah kosong dari segala kebaikan.
Hatinya siapa dia? Dialah hatinya orang yang mati, yaitu hatinya orang kafir, orang munafik. Hati ini adalah rumahnya syaitan. Hati orang kafir, hati orang munafik itu rumahnya syaitan. Syaitan sudah mengkapling untuk dirinya sendiri. Karenanya tidak ada suatu harta yang tersimpan di dalamnya. Apa perlunya pencuri masuk ke dalam rumah yang seperti ini? Mau mencuri apa? Tidak ada harta yang tersimpan di dalamnya, ya. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, oleh karena itu sebuah hati yang dipenuhi kemuliaan Allah, keagungannya, cintanya, muraqabahnya dan rasa malu pada Allah Subhanahu wa taala. Apa ada setan yang berani masuk? Nah, apa ada setan yang berani menyusup di dalamnya? Ya. Apa ada setan yang berani masuk mengambil apa-apa yang ada di dalamnya? Paling-paling dia hanya berhasil kadang-kadang saja. Maksudnya karena adanya sifat dalam seorang hamba itu yang secara fitrah hamba itu punya sifat, yakni ada keraguan-raguan, ada khayalan-khayalan, ada godaan-godaan. Ya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Nah, sehingga sebuah hati yang berada di antara kedua penyeru, yaitu hatinya orang yang sakit, itu ada di dalamnya itu dua penyeru, yaitu hati yang mentauhidkan Allah di dalamnya, kemudian mengagungkan Allah SWT, cinta kepadanya, menginginkan yaitu nikmat yang datang dari Allah, ya, menginginkan keridhaan Allah, tapi di dalamnya juga kadang ada kecondongan pada syaitan. Ada hawa nafsu, ada tabiat-tabiat yang juga kadang diikuti oleh manusia ini. Maka syaitan itu memiliki ambisi untuk menguasai hati yang seperti ini, yaitu hati yang sakit. Maka di dalamnya ada pertarungan. Di dalam diri seorang hati yang sakit itu ada pertarungan antara dia mengikuti Allah SWT atau mengikuti syaitan, antara dia mengikuti tuntunan Allah atau mengikuti ajakan syaitan. Oleh karenanya Allah gambarkan wa man nasru illa min indillah. Tidak ada kemenangan kecuali datang dari si Allah SWT. Artinya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, maka syaitan tidak akan sanggup menaklukkan hati ini, ya, kecuali dengan menggunakan senjatanya yang ada di dalamnya. Ya, yaitu hati yang sakit itu tidak akan bisa ditaklukkan oleh syaitan kecuali dengan senjata yang ada di dalamnya. Maka dia pun menyusup lewat itu, ya, lewat senjata yang ada di dalam, yakni, ya, manusia itu sendiri. Apa senjata itu yang digunakan untuk menaklukkan hati yang sakit itu, untuk memerangi hati orang yang sakit itu? Senjata syaitan ini yang ada di dalam diri kita, ini yang harus kita sadari. Maka bagaimana supaya kita tidak sampai dikuasai oleh syaitan? Yaitu yang pertama adalah syahwat. Syahwat, senjata syahwat. Yang kedua adalah syubhat, yaitu keraguan-raguan. Dan yang ketiga adalah khayalan-khayalan dan angan-angan kosong. Jadi khayalan-khayalan dan angan-angan kosong. Nah, jadi ada 3 senjata yang bisa ya, yaitu syaitan itu. Ya, syahwat, syubhat, khayalan-khayalan dan angan-angan kosong. Ya. Nah, maka kalau ini syaitan berhasil menguasai ketiga senjata ini, maka hancurlah seseorang itu atau binasalah orang tersebut. Ya. Nah, tapi kalau seseorang itu memiliki perlengkapan untuk menghalau syaitan ini dengan perlengkapan berupa keimanan yang mampu mengimbangi, ya, perlengkapan syaitan itu bahkan bisa lebih kuat, niscaya hamba ini akan berhasil untuk mengalahkan syaitan. Dengan kata lain, syaitan tidak bisa mencundangi dirinya, mempencundangi dirinya, ya. Maka dia akan menang dengan pertolongan Allah. Tapi syaratnya harus punya keimanan, pengimbang dari, yaitu ketiga senjata syaitan itu, ya. Nah, maka berarti dia harus melakukan mujahadah. Melakukan mujahadah.
yaitu berjuang, berjihad, ya, dalam makna bersungguh-sungguh untuk melawan bisikan-bisikan syaitan atau ajakan-ajakan syahwatnya itu, ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Nah, maka obat dari semua itu, yaitu obat dari segala penyakit itu, penyakit-penyakit hati itu sudah termaktub di dalam Al-Qur'anul Karim. Ya. Termaktub di dalam Al-Qur'anul Karim karena Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nasu qad ja'atkum mau'izatum mir rabbikum wa shifaa'un lima fis suduri wa hudaw wa rahmatul lil mu'minin. Ya ayuhan nas, wahai manusia, qad ja'atkum, sungguh telah datang kepada kalian mau'izatun, nasihat, mir rabbikum, dari Tuhan kalian. Wa shifaa'un, dan shifa. Shifa itu adalah obat. Ya. Wa shifaa'un, dan shifa, yaitu obat. Lima fis suduri, bagi apa yang ada di dalam dada. Wa hudan, dan petunjuk. Wa rahmatun, dan rahmat lil mu'minin, bagi orang-orang yang beriman. Jadi sesungguhnya obat dari penyakit hati itu ada di dalam Al-Qur'anul Karim. Maka dengan membaca Al-Qur'an, dengan zikir, ya, dengan bersungguh-sungguh di dalam mengamalkan apa yang ada di dalam Al-Qur'an, itu akan menjadi obat, akan menjadi benteng, akan menjadi junnah, ya, perisai bagi dirinya dari godaan syaitan dan godaan syahwat itu, serta khayalan-khayalan dan angan-angan kosong. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minina wa la yazidud dhalimina illa khasara. Wa nunazzilu minal Qur'an, dan kami telah turunkan, yaitu dari Quran, ma huwa shifa, apa yang menjadi obat, wa rahmatun, dan rahmat lil mukminin, bagi orang-orang yang beriman, wala yazidud dhalimina illa khasara, dan tidaklah menambah untuk orang-orang zalim itu kecuali kerugian semata. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, intinya bahwa obat dari segala penyakit hati itu sesungguhnya telah ada di dalam Al-Quran, dan Al-Quran itu merupakan sifaun, yaitu sifat, obat, ya, dia penawar dari penyakit hati. Apa yang ada di dalam dada itu penyakit hati. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kemudian beliau Imam Nuqaim menjelaskan bahwa penyakit hati itu ada dua macam, ada dua jenis. Jadi penyakit hati ini ada dua jenis. Jenis yang pertama adalah pengidapnya itu tidak merasakan sakit saat mengalaminya. Jadi orangnya itu, orang yang mengidap penyakit ini itu tidak merasakan sakit saat mengalami. Nah, ini yang berbahaya. Penyakit apa itu? Yaitu sakit kebodohan, syubhat, dan keraguan. Jadi tiga, kebodohan, syubhat, dan keraguan. Dan ini orang yang mengalami sakit ini tidak merasakan, ya, tidak merasakan. Sebenarnya Bapak Ibu, penyakit ini menimbulkan rasa sakit yang paling besar. Namun karena hati orang yang sakit ini sudah rusak, ya, maka tak bisa merasakan sakitnya ini karena sudah mati rasa. Yaitu apa? Kebodohan dari. Kebodohan, syubhat, dan keraguan. Maka lihat orang-orang jahil ini, dia tidak merasa sakit ini parah sekali, ya, jenis penyakit ini. Nah, ini yang pertama. Jadi yang sakit tidak merasakan, ya, akan sakitnya ketika dia mengalami, yaitu penyakit kebodohan, syubhat, dan keraguan. Kemudian yang kedua adalah sakit yang memunculkan rasa sakit secara langsung. Jadi sakit yang memunculkan rasa sakit secara langsung, seperti sedih, galau, ya, gundah, dan marah. Nah, jadi sedih, galau, gundah, marah, ini juga penyakit hati. Ya. Nah, sakit ini bisa dihilangkan, Bapak Ibu, yaitu dengan obat-obat yang alami.
Misalnya dengan mengatasi sebab-sebabnya. Jadi sebab-sebab yang memunculkan sakit ini. Galaunya itu karena apa? Sedihnya karena apa? Ya. Kemudian marahnya karena apa? Itu bisa diobati secara alami. Yang jelas obat yang demikian itu adalah menghadiri majelis ilmu di antaranya. Ya. Nah, Bapak Ibu yang rahmatullah oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi ada dua jenis penyakit ini. Nah, untuk menyembuhkan penyakit hati ini, Bapak Ibu, dapat dilakukan dengan 4 perkara. Ya, dapat kita lakukan dengan 4 perkara untuk mengobati penyakit hati. Ya. Jadi, menyembuhkan hati dapat dilakukan dengan menggunakan 4 perkara. Yang pertama, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, menggunakan Al-Qur'anul Karim. Ya, jadi menggunakan Al-Qur'anul Karim. Itu yang pertama. Ya. Jadi yang pertama adalah al-amrul awalu bil Qur'anil Karim. Kenapa? Karena fa innahu, maka sungguhnya dia sifaun lima fi suduri minasaki wa yazilu ma fiha minasirki wa danaisil kufri wa amradis subhati wa sahawati wa huwa hudan liman alima bil haqqi wa amila bihi wa rahmatun lima yahsulu bihi lil mu'minina minna thawabil ajili wal ajili. Jadi yang pertama, mengobati 2 penyakit tadi, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ya. 2 penyakit, jadi penyakit yang di mana yang sakit itu tidak merasakan, yaitu penyakit kebodohan, penyakit keraguan, subhat, ya. Kemudian penyakit yaitu khayalan tadi, ya, subhat, keraguan, kebodohan, ya, dan juga penyakit yang kedua yang sakit merasakan seperti galau, sedih, marah, itu bisa diobati dengan pertama, yaitu dengan Al-Qur'anul Karim. Kenapa? Karena fa'innahu, karena sesungguhnya Al-Qur'an adalah sifaun lima fisudur. Jadi obat bagi apa yang ada di dalam dada. Penyakit-penyakit apa? Minasyak, dari keraguan. Maka ketika kita membaca Al-Qur'an, mengimani Al-Qur'an, ya, proses berimannya benar, meyakini Al-Qur'an itu adalah firman Allah, maka Allah katakan al-haqqu mirabbik fala takum minal mumtarin. Ya, kebenaran itu dari Tuhanmu, maka jangan termasuk kamu orang yang ragu. Maka itu akan memantapkan hati, menghilangkan keraguan. Wa yuzilu ma fiha minasir, karena juga di dalamnya itu adalah ada yang menghilangkan kesyirikan. Kemudian wadanasil kufri, mensucikan dari kekafiran. Dan wa amrati subhat, dan dari penyakit-penyakit subhat yang meragukan, wasyahwat dan syahwat. Ya, wa huwa hudan, dan karena Al-Qur'an itu adalah petunjuk. Bagi siapa? Liman alima bil haq, bagi orang yang mengetahui kebenaran, dia petunjuk. Wa amila biha, wa amila bihi, kemudian dia mengamalkan isinya. Warahmatun, dan rahmat, lima yahsulu bihi lil mu'minina minat thawabil ajili wal ajili, yaitu rahmat, ya, bagi orang-orang yang dia itu mengimaninya, mengamalkan isinya, maka akan mendapatkan rahmat. Ketika kita mengimani, mengamalkan isinya, mendapatkan rahmat, yaitu mendapatkan pahala dunia maupun akhirat. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Awaman kana mayitan fa ahyainahu wa ja'alna lahu nuran ayamsi nuran yamsi bihi fin nasi kaman mathaluhu fi dhulumati laisa bi kharijim minha. Jadi maka Allah Subhanahu wa taala di ayat ini mengatakan, jadi apakah orang yang dia adalah mati, ya, awaman kana mayitan, apa orang yang dia mati, kemudian fa'ahyainahu, lalu kami hidupkan dia, wa ja'alna lahu, dan kami jadikan baginya nuron, cahaya, yamsi bihi finnas, sehingga dia bisa berjalan di tengah-tengah manusia, kama mathaluhu fi dhulumati, apakah dia seperti orang yang di dalam kegelapan, laisa bi kharijim minha, yang tidak bisa keluar darinya.
tentu tidaklah sama, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, antara orang yang hatinya mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala dengan orang yang hatinya di dalam kesesatan. Ya. Jadi tentu beda. Maka untuk mengobati yang pertama, cara pertama adalah perbanyaklah membaca Al-Qur'an dan amalkan perintah-perintah Allah di dalam Al-Qur'an dan tinggalkan larangan-larangan Allah. Maka hati kita akan sembuh dari penyakit hati. Ya, akan terobati hati itu. Ya. Nah, kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ya, bahwa yang kedua, wal amru tsani, adapun obat yang kedua, yaitu adalah ya membutuhkan 3 hal. Nah, wal amru tsani al qalbu yahtaju ila salasati umurin. Yaitu cara mengobati hati yang kedua ini bahwa yang harus disadari, hati itu membutuhkan 3 hal. 3 hal. Ya. Apa itu? Yang pertama adalah ma yahfadzu alaihi quwwatahu wa dzalika yakunu bil imani wal amali shalihi wal amili aurati ta'at. Jadi obat yang kedua ini atau cara yang kedua untuk menyembuhkan hati, perkara yang kedua adalah bahwa harus disadari hati itu membutuhkan 3 hal. Yang pertama adalah membutuhkan sesuatu yang mampu menjaga kekuatannya. Jadi yakni ma yahfadzu alaihi quwwatahu. Jadi yang pertama, hati ini membutuhkan yaitu sesuatu yang mampu menjaga kekuatannya. Apa itu yang mampu menjaga kekuatannya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah? Yakni ya, wadzalika yakunu bil imani, bahwa hati itu akan kuat dijaga dengan keimanan. Dengan keimanan. Ya, maka kenapa harus selalu diperbaiki imannya itu? Dengan keimanan. Nah, yang kedua adalah yaitu wal amalu sholeh, dengan amal soleh. Maka amal soleh itu akan mengobati hati, karena wal amalu sholeh ya al hasanu yudhibna syai'at, karena kebaikan-kebaikan itu akan menghilangkan keburukan-keburukan. Jadi penyakit-penyakit, maka akan merontokkan penyakit-penyakit hati. Kemudian yaitu wa amalu aurati ta'at, ya, dan amal-amal ketaatan secara rutin. Maka berarti yang pertama ini kekuatan yang akan maksudnya sesuatu yang akan menghadirkan kekuatan hati itu adalah yaitu iman, kemudian amal soleh dan ketaatan-ketaatan yang kita lakukan secara rutin. Nah, kemudian yang kedua, al-khimyatu anil madari. Jadi hati ini membutuhkan perlindungan dari sesuatu yang merugikan. Jadi kalau tadi itu adalah membutuhkan sesuatu yang menguatkan, kemudian yang kedua ini membutuhkan satu perlindungan dari sesuatu yang merugikan. Dengan cara bagaimana? Wadzalika bi ijtinabi jami'il ma'asi, yaitu dengan cara menjauhi segala jenis kemaksiatan. Wa anwa'il mukhalafati, dan menjauhi segala hal yang berupa pelanggaran terhadap hukum Allah SWT. Nah, jadi menjauhi segala maksiat. Yang kedua, untuk penjagaan atau perlindungan hati ini adalah harus menjauhi segala maksiat. Ya, segala hal yang merugikan. Ya, seluruh bentuk pelanggaran hukum Allah SWT. Dan yang ketiga, hati itu membutuhkan al-istifraku min kulli madatin muaddiyatin wadhalika bitaubati wal istighfari. Dan yang ketiga, hati itu membutuhkan yakni sesuatu yang mengeluarkan segala materi yang membahayakan. Jadi kalau sudah orang kena penyakit, maka harus dikeluarkan penyakit itu, didetox. Bagaimana cara mendetoks penyakit hati itu? Yakni dengan taubat.
Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Para orang yang beriman, tobatlah kalian kepada Allah dengan tobat yang sebenar-benarnya. Dan istighfar, ingat. Waladina idza fa'alu fahisatan aw dzalamu anfusahum dzakarullaha wastaghfaru lidzunubihim. Wa may yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusiru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Jadi orang yang mutakin itu adalah ya alladzina idza fa'alu fahisatan, orang-orang yang apabila dia terjatuh pada yaitu perbuatan fahisatan, keji, aw dzalamu anfusahum, atau menganiaya diri mereka sendiri, dzakarullaha, segera ingat Allah, fastaghfaru lidzunubihim, lalu minta ampun kepada Allah atas dosa-dosa mereka. Nah, jadi yang dibutuhkan 3 dari hati itu adalah menditok segala penyakit yang ada di dalamnya yang sudah masuk dengan cara yaitu taubat dan istighfar. Nah, ini ya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, perkara yang kedua untuk mengobati hati. Jadi melakukan 3 hal, yaitu memperbarui terus iman, ya, lalu melakukan amal soleh, ini untuk mendatangkan kekuatan, kemudian menjauhi, yang kedua adalah perlindungan, dan yang ketiga adalah yaitu taubat dan istighfar. Berbanyak taubat dan istighfar. Nah, kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah, perkara yang ketiga yang bisa kita lakukan untuk mengobati hati adalah yakni ilaju maradil qalbi, ya, min istila'in nafsi alaih, yaitu mengobati penyakit hati akibat dominasi jiwa. Nah, ini penyakit hati akibat dominasi jiwa. Bagaimana cara mengobatinya? Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, untuk mengobati hati yang karena dominasi jiwa, maka dapat dilakukan yaitu dengan 2 langkah, yakni mengevaluasi dan menentang keinginan jiwa. Jadi langkah yang pertama mengevaluasi, yang kedua dan menentang keinginan jiwa. Ya, jadi untuk mengobati hati yang sakit karena dominasi jiwa, akibat dominasi jiwa ini adalah yaitu dengan 1, langkah pertama mengevaluasi, dan langkah kedua menentang keinginan jiwa. Nah, Bapak Ibu, langkah mengevaluasi ini ditempuh dengan 2 tahapan. Maka ada 2 tahapan yang harus dilakukan untuk langkah mengevaluasi itu. Yang pertama adalah tahap pra-amal, yakni al-amali. Jadi sebelum melakukan amal. Walahu arba'u maqamatin, di mana pada tahap pertama ini sebelum melakukan amal itu memiliki 4 pertanyaan. Maka 4 hal ini untuk mendeteksi, yaitu hal hadal amalu makdurun lah. Pertanyaan pertama, apakah perbuatan itu mampu dia lakukan? Kemudian pertanyaan yang kedua, hal hadal amalu fi'luhu khairun lahu min tarkihi, yaitu manakah yang lebih baik bagi dirinya itu, melakukan atau tidak melakukan. Ya, jadi yang pertama nanti apakah amal ini dia mampu lakukan. Kalau misalnya jawabannya mampu, maka yang kedua, ya, lebih baik mana antara melakukan dengan tidak melakukan? Pertanyaan yang kedua. Ya, maka kalau jawabannya lebih baik melakukan, maka muncul pertanyaan yang ketiga. Hal hadal amalu yaqsudu bihi wajhallah, apakah amal itu betul-betul dilakukan karena Allah? Ya. Apa diniatkan untuk mencari ridha Allah? Kalau misalnya iya, untuk mencari ridha Allah, maka timbul pertanyaan yang keempat. Hal hadal amalu mu'anun alaihi walahu a'wanun yusaidunahu wa yansurunahu, yaitu pertanyaan yang keempat, apakah dia memiliki kawan yang siap
membantu dan menolongnya bila perbuatan tersebut membutuhkan pertolongan. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini langkah pertama sebelum seseorang melakukan suatu amal perbuatan, ya, maka harus ditanyakan 4 hal itu. Ya. Jadi, apakah dia mampu melakukannya? Kalau jawabannya mampu. Lebih baik mana antara melakukan dengan tidak melakukan? Misalnya dia mengatakan lebih baik melakukan. Jawabannya. Lalu ketiga, apakah betul dia melakukan itu semata karena Allah atau karena yang lain? Kalau jawabannya ya ini karena Allah. Maka yang keempat, apakah ada kawan yang bisa membantu kalau sekiranya dalam perjalanannya dia butuh bantuan untuk melakukan amal ini? Nah, jadi ini keempat pertanyaan itu yang harus dia jawab sebelum melakukan amal. Fa'idal kana mujabu maujudan, ya, aqdama wa ila la yuktimu alaihi abadan. Jadi kalau ternyata ya, jawabannya semuanya itu ya, ada. Yang pertama, apakah dia mampu? Mampu jawabannya. Ya. Yang kedua, baik mana melakukan dengan tidak melakukan? Baik melakukan. Yang ketiga, apakah dilakukan karena Allah? Ya, karena Allah. Yang keempat, apakah ada kawan yang membantu nanti kalau dalam perjalanan yang butuh bantuan? Ya, maka baru kerjakan. Kalau misalnya salah satu saja dijawab ada dan tidak, maka jangan sekali-kali mengerjakan itu. Nah, ini evaluasi, ya, tahap yang pertama. Maksud saya, tahapan yang pertama. Yang ditempuh langkah evaluasi tadi ya, 2 tahap kan. Nah, kemudian jadi tahap sebelum berbuat. Nah, sekarang tahap pasca amal. Nautsani ba'dal amali wa huwa salah satu anwa'in. Ya. Jadi yang kedua ini adalah setelah berbuat. Pasca melakukan perbuatan itu ada 3 poin muhasabah. Ada 3 poin muhasabah setelah melakukan perbuatan. Yaitu yang pertama adalah mengevaluasi diri, muhasabatun nafsi ala taati qasarat biha min haqqillahi ta'ala. Ya, yaitu mengevaluasi diri atas ketidaksempurnaan dalam melaksanakan ketaatan sesuai hak Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi mengevaluasi diri atas ketidaksempurnaan dalam melakukan ketaatan sesuai hak Allah Subhanahu wa taala, yakni tidak mengerjakannya persis seperti yang dituntut di antara hak Allah. Yaitu di antara hak Allah itu ketika kita melakukan amal adalah ikhlas, ya, mengikuti sunnah, menampilkan ihsan, menghadirkan karunia Allah padanya, dan mengakui kekurang sempurnaan dalam melaksanakan semua hal tersebut. Itu yang pertama. Jadi mengevaluasi diri atas ketidaksempurnaan dalam melakukan amal. Ya. Yaitu apa? Menyangkut hak Allah Subhanahu wa taala atas amal itu. Yaitu tentang keikhlasan, ketulusan, apa kita betul-betul sudah ikut sunnah atau belum. Apakah kita ini betul-betul sudah menampilkan ihsan, perasaan diawasi oleh Allah. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, muhasabatun nafsi ala kulli amalin kana tarku khairan lahu min fi'lih. Yaitu mengevaluasi diri atas setiap perbuatan yang sebetulnya lebih baik ditinggalkan daripada dilakukan. Jadi mengevaluasi diri atas setiap perbuatan yang sebetulnya, ya, lebih baik ditinggalkan daripada dilakukan. Nah, jadi mengevaluasi diri dalam hal ini. Ya, suatu perbuatan yang lebih baik sebenarnya ditinggalkan daripada dilakukan. Dan yang ketiga adalah mengevaluasi diri, yaitu muhasabatun nafsi, mengevaluasi diri ala amrin mubahin, pada perkara-perkara yang mubah, au mu'tadin lam yaf'alhu, yaitu perkara-perkara kebiasaan yang tidak dikerjakan,
apakah ia meniatkan tidak melaksanakannya karena Allah dan karena akhirat sehingga ia beruntung, atau dia meniatkannya itu karena dunia sehingga dia merugi. Jadi mengevaluasi diri atas perkara mubah atau kebiasaan yang tidak dikerjakan itu, apakah perkara mubah atau kebiasaan yang tidak dia kerjakan itu dia niatkan tidak melaksanakannya itu karena Allah atau karena yang lain. Nah, jadi ya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kesimpulannya dari situ maka wajimau dzalika, dan kesimpulan atas yang demikian itu yuhasiba nafsahu awalan alal faraidi, yaitu pertama-tama kita mengevaluasi diri dalam mengerjakan amal-amal wajib. Mengevaluasi diri dalam mengerjakan amal-amal wajib, yaitu ya, apakah amal wajib itu betul-betul kita niatkan karena Allah, ikhlas kita, caranya sudah mengikuti ketentuan dari Rasulnya, apakah kita merasa diawasi oleh Allah, kemudian menyempurnakan bila amal tersebut ternyata kurang sempurna. Lalu mengevaluasi diri atas larangan-larangan. Jika ia mengetahui telah berbuat suatu larangan, ia harus segera bertobat. Ya, istighfar. Selanjutnya mengevaluasi diri atas apa yang dikerjakan organ-organ tubuhnya, yaitu hal-hal yang mubah. Jadi kesimpulannya mengevaluasi diri atas hal yang wajib, mengevaluasi diri apakah kita melanggar larangan Allah. Kalau melanggar larangan maka segera bertobat, istighfar, dan mengevaluasi hal-hal yang mubah. Nah, itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ya, yang masuk dalam cakupan yaitu mengobati penyakit hati akibat dominasi jiwa. Ya, itu perkara yang ketiga. Nah, kemudian perkara yang ketiga tadi berarti adalah apa? Evaluasi qoblal amal, ya, kemudian evaluasi ba'dal amal. Jadi mengevaluasi sebelum perbuatan, ya, 2 langkah, dan mengevaluasi setelah perbuatan itu kita lakukan. Lalu perkara yang keempat untuk mengobati hati adalah al-amrur rabi'u ilaju maradil qalbi min istila'is syaitani alaih. Yaitu yang keempat ini, perkara yang keempat adalah mengobati hati yang penyakit hati itu diakibatkan oleh penguasaan syaitan. Ya, jadi mengobati hati yang penyakit hati ini diakibatkan oleh yaitu istilah syaitan, karena dikuasai syaitan. Itu caranya adalah Bapak Ibu, yakni kita harus tahu bahwa as-syaitanu aduwwul insan. Jadi setan ini musuhnya manusia. Maka Allah katakan innahu lakum aduwwum mubin. Sesungguhnya dia setan itu bagi kalian adalah musuh yang nyata. Maka di tempat lain Allah katakan fattakidu aduwa. Fattakiduhu aduwa. Maka jadikanlah setan itu sebagai musuh. Ya. Nah, jadi maka cara membebaskan diri dari setan itu adalah dengan apa? Jadi walfikaku minhu, cara membebaskan diri darinya huwa bima syara'allahu minal isti'adah, yaitu dengan cara mohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, yaitu Bapak Ibu, cara membebaskan diri dari penguasaan setan ini yang pertama adalah dengan mohon perlindungan sesuai dengan apa yang disyariatkan. Mohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kenapa? Karena waqad jama'a Nabi sallallahu alaihi wasallam bainal isti'adati min syarrin nafsi wa syarri syaitani. Faqala sallallahu alaihi wasallam li Abi Bakrin. Ya.
Jadi Rasulullah SAW itu telah menggabungkan antara meminta perlindungan dari kejahatan jiwa dan kejahatan setan. Jadi Rasul itu telah menggabungkan antara meminta perlindungan dari kejahatan yaitu jiwa dan kejahatan setan. Ada ternyata jiwa ini juga mengandung kejahatan, Bapak Ibu. Ya. Ketika Rasulullah SAW mengatakan kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, "Qulillahumma fatiras samawati wal ardi, alimal ghaibi wasyahadati, rabbi kulla syai'in wa malikahu, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illa anta, a'udzubika min syarri nafsi wa syarri syaitani wa sirkihi, wa an aqtarifa ala nafsi su'an au ujurrahu ila muslim. Kulhu ida asbahta wa ida amsaita wa ida akhadta mad ja'aka." Jadi Rasulullah SAW itu mengatakan kepada Sayyidina yaitu Abu Bakar As-Siddiq, ya, yakni berkata kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, "Qul, katakanlah wahai Abu Bakar, Allahumma, ya Allah, fatiras samawati wal ard, pencipta langit dan bumi, alimal ghaibi wasyahadah, yang maha mengetahui yang gaib dan yang tampak, Rabbi kulli syai', Rabba kulla syai'in wa malikah, Tuhan dari segala sesuatu dan penguasanya, asyhadu alla ilaha illa anta, aku bersaksi tidak ada sesembahan kecuali engkau, a'udzubika, aku berlindung kepada engkau, min syarri nafsi, dari keburukan jiwaku, wasyarri syaitani wasirkihi, dan dari keburukan syaitan dan kesirikan, wa an aqtarifa ala nafsi su'an, ya, dan aku jadi dan dari aku melakukan pada jiwaku atau membawanya pada seorang muslim. Nah, jadi di sini adalah diperintahkan untuk berdoa itu. Ya, qulhu, katakanlah dia, idza asbahta, di pagi hari, wa idza amsaita, dan di sore hari. Nah, jadi ucapkan zikir ini di pagi hari dan sore hari. Jadi zikirnya ini, ya, zikirnya Bapak Ibu yang rahmatullahi Allah, ini zikirnya ya. Allahumma fatiras samawati wal ardi, alimal ghaibi wasyahadati, Rabba kulla syai'in wa malikahu, asyhadu an la ilaha illa anta, a'udzubika min syarri nafsi wa syarri syaitani wa sirkihi, wa an aqtarifa ala nafsi su'an au ajrahu ila muslim au ajurrahu ila muslim. Nah, jadi sampai di sini. Ini zikirnya. Jadi Allahumma fatiras samawati wal ardi, alimal ghaibi wa syahadah, Rabba kulla syai'in wa malikah, asyhadu an la ilaha illa anta, a'udzubika min syarri nafsi wa syarri syaitani wa sirkih, wa an aqtarifa ala nafsi su'an au ajurrahu ila muslim. Nah, ini diamalkan yaitu di pagi hari dan sore hari. Ya, di pagi hari dan sore hari. Dan apabila engkau mau berangkat tidur, jadi pagi hari, sore hari, dan jika mau berangkat tidur, berarti malam, ketika mau tidur ya, pagi hari, sore hari, kemudian mau berangkat tidur, diamalkan ini. Allahumma fatiras samawati wal ardi, alimal ghaibi wasyahadah, Rabba kulla syai'in wa malikah, asyhadu an la ilaha illa anta, a'udzubika min syarri nafsi wa syarri syaitani wa sirkih, wa an aqtarifa ala nafsi su'an au ajurrahu ila muslim. Nah, Bapak Ibu yang rahmatullahi Allah, itu yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Maka
Intinya pada poin pertama ini ya, yaitu ya ketika, maksud saya ketika kita itu penyakit hati itu karena dominasi dari syaitan ya, karena dikuasai oleh syaitan, maka membebaskan diri dari penguasaan syaitan ini adalah mohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi mohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala berarti banyak zikir. Oleh karena itu dikatakan fal isti'adatu wa tawakkulu wal ikhlasu yamna'u sultanis syaitan. Yaitu dengan melakukan satu, mohon perlindungan kepada Allah. Dua, bertawakal kepada Allah. Dan ikhlas pada Allah. Ini mampu menghalangi kekuasaan syaitan terhadap hati. Ya, terutama ikhlas. Nah, ikhlas. Kenapa? Karena Allah SWT sudah menyampaikan kepada kita bahwa menginformasikan syaitan itu akan mengganggu, akan menyesatkan manusia semuanya ila ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali dari hamba-hamba engkau yang ikhlas. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, 3 yang bisa kita lakukan untuk yaitu mengalahkan syaitan adalah 1, mohon perlindungan kepada Allah, bisa dengan berbagai macam zikir ya. Kemudian yang kedua adalah bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, dan yang ketiga adalah selalu ikhlas di dalam melakukan amal semata-mata mengharap ridha Allah. Ya. Maka ada doa untuk ikhlas itu. Ya. Apa doanya? Ya, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab misalnya. Atau ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik wa ta'atik. Atau doanya Sayyidina Umar bin Khattab. Allahumma ja'al amali kullahu salihan waj'alhu liwajhika khalisan wa la taj'al li ahadin fihi syai'a. Nah, maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, maka ketika kita yaitu mohon perlindungan kepada Allah atas godaan syaitan ya, dengan banyak berzikir, berdoa, baca Quran, dan kemudian kita serahkan urusan ini kepada Allah, dan kita selalu berusaha melakukan amal semangat menghadap ridhonya, maka insya Allah ya, penyakit hati yang diakibatkan oleh penguasaan syaitan itu mampu kita sembuhkan. Kiranya demikian. Jadi mudah-mudahan ini menjadi ilmu bagi kita, yang dengan bertambahnya ilmu ini semoga Allah SWT menjadikan ilmu kita ilmu yang bermanfaat, membuat kita bertambah taat kepadanya. Akhirul kalam, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.